Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video saya siang hari ini. Semoga 1% energi positif terus kita usahakan dan terus kita belajar untuk memperbaiki diri. Teman-teman, semoga hari ini sehat, bahagia, dan juga banyak uang ya. Karena dengan slogan itu saya doakan semoga kita semua bisa meraihnya. Oke, teman-teman, hari ini kebetulan seluruh rakyat Indonesia dan termasuk saya merayakan hari kemerdekaan 17 Agustus yang ke-77. Dirgahayu Indonesia, semoga kita terus maju dan terus memperbaiki mulai dari diri sendiri sehingga negara kita akan menjadi negara maju dan super power. Oke, teman-teman, hari ini saya memberikan satu sharing tentang ketenangan ya. Jadi dimanapun kita berada kan diharapkan tenang ya dalam menghadapi situasi, kondisi, misalnya terus apapun yang kita hadapi semuanya bisa menjadi satu ketenangan dan satu kebahagiaan. Tapi tentunya untuk mendapatkan ketenangan ini kadang-kadang kita harus, misalnya pikiran kita harus dibawa jalan-jalan misalnya, harus dibawa refreshing, harus ada keluarga, harus ada temen lah, harus ada ini, harus ada itu, seperti itu ya. Jadi sepertinya ketenangan itu membutuhkan satu syarat. Padahal ya tidak harus melalui syarat ya kita menggantungkan diri kita pada sesuatu, tapi kita juga bisa mengolah diri sehingga dimanapun kita berada kita bisa tenang, sehingga kita bisa nikmati hidup ini dimanapun berada. Baik teman-teman, jika hal ini yang kita rasakan, maka saya akan sharing tips untuk hidup tenang. Dan ini mudah-mudahan bisa teman-teman coba gitu ya. Kan gak ada salahnya kita mencoba untuk hidup lebih baik, tapi kita harus action dulu ya. Oke, yang pertama kita batasi penggunaan media sosial. Waduh, sekarang tuh udah zaman teknologi banget ya. Jadi semua hal yang bisa kita akses, kita bisa buka. Semua hal yang kita inginkan, kita bisa dapatin gitu ya. Apakah kita buka tentang kesuksesan seseorang, teman kita, misalnya orang lain, kekayaan, kepintaran, penampilan dan sebagainya. Pokoknya yang kita lihat di media sosial itu banyak hal yang membuat kita harus berpikir ulang, apakah ini penting buat saya atau enggak gitu ya. Nah, jangan-jangan hal-hal yang di media sosial itu membuat kita terdistract gitu ya, sehingga hal ini akan membuat kita jadi minder lah, kan orang lain udah sukses, kemudian menjadi rendah diri lah, menjadi tidak percaya diri lah, ataupun menjadi gelisah karena teman kita udah sukses, sudah seperti apalah, sedangkan kita apalah gitu ya. Jadi lebih banyak membandingkan kita dengan yang lainnya, padahal itu di luar kita gitu, bukan in kita gitu ya. Padahal yang dibutuhkan kita tuh apa gitu. Jadi teman-teman bisa membatasi penggunaan media sosial. Sebaiknya sebelum membuka media sosial kita sudah punya tujuan hidup. Apa sih yang kita butuhkan di hari ini, di saat ini. Jadi harus selalu seperti itu ya. Jadi yang dibuka itu benar-benar yang kita butuhkan, termasuk juga yang kita lihat, termasuk juga yang kita dengar ya. Itu tadi yang kita lihat, misalnya penampilan teman-teman misalnya yang udah keren, kemudian kita baca tulisan-tulisan teman yang memperlihatkan kemewahan-kemewahannya dan sebagainya. Itu kan apa yang dilihat gitu ya. Nah, kemudian sekarang apa yang kita butuhkan di mind kita. Jadi kita hanya bisa membuka media sosial dengan hal yang kita butuhkan saja gitu ya. Seperti halnya kita ingin mencapai tujuan A, maka yang dibuka adalah hal-hal yang bertujuan dengan kebutuhan kita, kayak misalnya untuk self development, untuk meningkatkan percaya diri, untuk
menambah pengetahuan tentang finansial gitu ya. Jadi benar-benar kita batasi sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Kalau enggak gini, jadi teman-teman di malam harinya tuh udah nulis, saya mau buka WA itu jam sekian, kemudian yang dibuka itu channel apa aja, kemudian hal-hal apa aja yang perlu dilihat, perlu dibaca, dan perlu ditiru, seperti itu. Jadi udah membatasi banget. Ataupun yang didengar, misalnya musik gitu ya. Musik itu sebaiknya teman-teman jauhi hal-hal musik yang membuat kita ketakutan, membuat kita depresi. Jadi lebih baik mendengarkan musik-musik yang membuat kita semangat, seperti itu ya. Oke, kemudian yang kedua, supaya kita tenang, nyaman, damai, kita harus move on ya. Oke, move on artinya bukan hanya dari pasangan kita yang dulu pernah nyakitin, atau seseorang yang pernah melukai kita, atau kejadian yang membuat kita depresi, atau hal-hal buruk lah ya yang mengingatkan kita pada hal-hal yang tidak memberdayakan kita. Jadi sebaiknya teman-teman move on dulu ya. Oke, dengan cara apa? Ya, move on-nya dengan cara kita menikmati hari ini, mensyukuri apa yang ada hari ini gitu ya. Selalu bersyukur ya. Jadi kita harus bisa untuk move on dari masa lalu. Kemudian yang keempat, menempatkan diri dengan tepat gitu ya. Jadi kita harus ingat siapa kita nih sekarang gitu. Gak usah ingat-ingat lagi hal-hal di luar diri kita ya. Jadi kita mindfulness. Hari ini saya sedang menjalani profesi saya, hari ini saya menjadi diri saya sendiri, nikmati gitu ya. Kemudian yang kelima ya, menulis jurnal syukur. Selalu bersyukur apa yang sudah kita dapatkan sampai titik ini ya. Menulis jurnal syukur ini sangat penting sekali dan dahsyat loh teman-teman, benar-benar buat kita tenang. Sebaiknya menulis jurnal syukur itu di malam hari ya, supaya kita kata-kata yang jurnal syukur itu kan kata-kata yang baik ya. Alhamdulillah ya Allah, hari ini saya sehat. Alhamdulillah hari ini saya tidur dengan nyenyak. Alhamdulillah hari ini saya sehat. Hari ini alhamdulillah saya tulislah setiap hari syukur-syukur yang dialami hari ini ya. Termasuk kita mau tidur. Jadi alhamdulillah hari ini, malam ini saya menikmati kebersamaan bersama keluarga sebelum tidur, misalnya seperti itu ya. Tulis saja. Jadi segala sesuatu yang ada dalam diri kita, tulis saja. Nah, kemudian yang keenam adalah luangkan waktu untuk diri sendiri, teman-teman. Jangan lupa ya, kalau saya selalu sendiri bukan berarti selalu saya nikmati diri sendiri. Karena memang saya sendiri gitu ya teman-teman. Jadi seandainya teman-teman punya kegiatan, punya profesi yang sibuk, misalnya punya pasangan hidup dan sebagainya, jangan lupa untuk mempersiapkan diri dalam mencintai diri sendiri. Contohnya, jangan lupa kalaupun sibuk kita merawat diri. Jangan lupa kalaupun sibuk kita tetap mempercantik diri gitu ya, dengan cara misalnya olahraga, makan sehat, kemudian me time dengan keluarga, kemudian ada juga me time dengan teman gitu ya, dan itu akan membuat luar biasa. Dan yang terakhir teman-teman, meditasi. Meditasi ini luar biasa ya. Berdasarkan pengalaman, saya selalu bermeditasi setiap hari, 2 kali dalam sehari ya, sebelum mau tidur dan juga setelah bangun tidur ya. Jadi sebelum kita beraktivitas yang lain, misalnya sebelum kita keluar rumah maksudnya, jadi kita bisa bermeditasi sekitar 5-10 menit saja ya. Itu akan membuat kita benar-benar berada di zona yang nyaman,
kemudian tenang, dan kita akan siap menghadapi kegiatan di pagi hari. Nah, teman-teman, itu 7 tips yang bisa saya bagikan untuk teman-teman. Ada di sana. Pertama, batasi penggunaan media sosial. Yang kedua, harus bisa move on dari masa lalu. Kemudian yang ketiga, ya, harus menempatkan diri dengan tepat. Yang kelima, kita menulis jurnal syukur. Ya, oke teman-teman. Yang keenam, luangkan waktu untuk mencintai diri sendiri. Dan yang terakhir, yang ketujuh, lakukan meditasi. Teman-teman, meditasi ini lakukan setiap hari. Berapa menit pun yang teman-teman sempat, itu akan membuat hidup kita menjadi tenang dan nyaman, damai banget. Jadi dalam menghadapi hari itu kita udah siap. Teman-teman, itu aja ya sharing hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk mencobanya. Bukankah kita ingin lebih baik? 1% saja setiap hari kita improvement tentang diri kita, maka kita akan lebih baik. Pasti gitu. Ya, pasti. Saya jamin. Yang penting teman-teman punya belief bahwa kita akan terus menjadi pribadi yang lebih baik dan kesuksesan akan ngikutin. Dan jangan lupa, uang itu akan datang dengan sendirinya. See you. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga like dan komen ya, supaya video ini lebih baik dan pokoknya lebih bagus lah, lebih bermanfaat ya. Saya harapkan apa yang saya sharing hari ini bisa bermanfaat dan terima kasih yang sudah ngikutin. Semoga bisa terus bersama dan jangan lupa untuk mencoba ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.